Untuk diketahui pemirsa, kegiatan ini juga sekaligus mengingatkan masyarakat harus berhati-hati dan cermat apabila ada orang menawarkan rokok ilegal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, barang siapa yang menimbun dan menjual barang kena cukai ilegal akan ada ancaman pidananya. Dan apabila masyarakat mengetahui transaksi jual beli rokok ilegal, bisa langsung melaporkan. Dan cukai terdiri dari dua kata, bea yang berhubungan dengan impor dan ekspor, yang satu kata lagi cukai berhubungan dengan barang kena cukai. Barang kena cukai terdiri dari tiga jenis barang. Yang satu adalah hasil tembakau, lebih dikenal dengan rokok. Yang kedua, miras atau minuman mengandung etil alkohol. Yang ketiga, etil alkohol. Tadi sudah disimulasikan oleh Bapak Eta dari Satpol PP mengenai rokok ilegal. Rokok ilegal itu ada 4 kategori. Yang satu tadi disebut rokok polos. Yang kedua, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu. Yang ketiga, rokok yang dilekati dengan pita cukai bekas. Yang keempat, rokok yang dilekati pita cukai asli tetapi salah peruntukan. Rokok secara umum terbagi menjadi 3, tapi masyarakat mengenal rata-rata 2, yaitu sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, dan sigaret putih mesin. Rokok-rokok yang lain seperti cerutu atau kelembak menyan sekarang sudah kurang begitu mengenal. Kalau cerutu sekarang rata-rata diekspor, jarang dijual di dalam negeri karena harganya lumayan mahal. Yang disebut tadi salah peruntukan adalah pita cukai yang seharusnya dilekatkan ke SKT tetapi dilekatkan oleh oknum pabrik ke rokok SKM. Itu dipungut cukai pajak rokok. Untuk perusahaannya terkena PPh badan, PPh pemilik atau karyawan yang di atas penghasilan kena pajak. Jadi rokok legal itu setor ke negara banyak. Penerimaan cukai tahun 2024 230 triliun. 138 triliun disumbang oleh Jawa Timur. Tepuk tangan. 60%. Jadi sosialisasi rokok ilegal adalah menginginkan Bapak Ibu semua turut andil untuk tidak memasarkan, menjual, menyimpan, menyerahkan, mengkonsumsi rokok ilegal. Karena rokok ilegal tadi disebut tidak membayar cukai, tidak membayar PPh, tidak membayar PPN, tidak membayar pajak rokok. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh oleh pembuat rokok ilegal termasuk yang memasarkan, terutama agen distributor. Kalau toko eceran kecil tapi risikonya ditangkap, kena denda lumayan banyak. Kerugian rokok ilegal untuk konsumen atau konsumsinya perokoknya adalah satu, rokok ilegal tidak mungkin didaftarkan atau diuji laboratorium oleh laboratorium yang berwenang terkait kadar nikotin dan tarnya. Bisa dari tembakau yang sudah kedaluarsa tidak boleh dikonsumsi karena ngejar
untung, maka efek buruk rokoknya lebih buruk daripada rokok legal yang benar-benar diawasi oleh pemerintah. Risiko berikutnya, pabrik rokok legal resmi yang kecil yang harga jualnya masih murah tersaingi rokok ilegal, maka pabrik rokok yang kecil potensinya bangkrut. Padahal dari cukai sebagian dikembalikan ke pemerintah daerah, kabupaten dan kota sebesar 3% dari nilai cukai. Kabupaten Blitar juga mendapatkan sampai kurang lebih 22 miliar. Kasipinsus tugasnya banyak. Yang pertama, melakukan penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pelaksanaan perkara tipikor korupsi. Yang kedua, melakukan penyelidikan sampai eksekusi perkara yang merugikan perekonomian negara. Yang ketiga, melaksanakan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, melaksanakan penyelidikan sampai pelaksanaan putusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir, melaksanakan penyelidikan sampai pelaksanaan putusan perkara HAM berat. Dan yang terakhir ada lagi Bu, saya hampir kelupaan, melaksanakan penuntutan terhadap perkara pabean. Jadi temanya di sini rokok ilegal ya Pak ya, perangi rokok ilegal, jatuh gempur rokok ilegal. Selain dihadiri oleh Bupati Blitar Makrini, hadir pula dalam acara ini Sekda Kabupaten Blitar, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Blitar, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, dan Ja'far Mania Community atau JMC. Isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an. Seluruh masyarakat dari Kabupaten Blitar, manakala memang ada peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga nanti harapan kami tidak ada lagi yang namanya rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Karena apa? Ini tadi adalah merupakan kegiatan dalam bentuk penindakan itu maupun kegiatan cukai ini supaya nanti cukai yang masuk ini juga bisa membantu pemerintah dalam rangka pembangunan. Harapan kami masyarakat juga turut serta semuanya dalam rangka penanganan cukai secara baik bersama-sama dengan masyarakat ini. Itu aja.